Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Komala dari kelas MN22G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis regresi linier berganda. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Hani Katlina, yang kedua Muhammad Rian Hidayatullah, yang ketiga Yayan Hasuna Hudaya, dan yang keempat Evi Komala. Selanjutnya saya akan menjelaskan regresi berganda. Analisis regresi linier berganda memiliki fungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, yaitu variabel X, terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y. Adapun persamaan dari analisis regresi linier berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Selanjutnya ada pengaruh gaya hidup dan kondisi stres terhadap kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, pengujian parsial X1 terhadap Y. H0 yaitu tidak ada pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan mental, dan HA ada pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan mental. Selanjutnya ada pengujian parsial X2 terhadap Y. H0 tidak ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental, dan HA ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental. Selanjutnya ada pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y, yaitu H0 tidak ada pengaruh gaya hidup dan kondisi stres terhadap kesehatan mental, dan HA ada pengaruh gaya hidup dan kondisi stres terhadap kesehatan mental. Selanjutnya yaitu metode enter. Output di samping menunjukkan variabel yang dimasukkan serta metode apa yang digunakan. Variabel yang dimasukkan ialah gaya hidup, kondisi stres, dan kesehatan mental. Serta metode yang digunakan ialah enter. Variabel entered atau remove. Yang pertama dependent variable kesehatan mental. Yang kedua all requested variable entered. Persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 6,428 ditambah 0,278 X1 ditambah 0,404 X2. Uji hipotesis. A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Membandingkan nilai sigma dengan alfa 0,03. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Membandingkan nilai sigma dengan alfa 0,03. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Membandingkan nilai sigma dengan alfa 0,03. 1. Pengujian parsial X1 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan mental. HA ada pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan mental. 2. Pengajuan parsial X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh kondisi terhadap kesehatan mental. HA ada pengaruh kondisi stres terhadap kesehatan mental. A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung TH lebih besar dibandingkan T tabel TA. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung TH lebih kecil dibandingkan T tabel TA. Cara mencari T tabel TA, DB sama dengan N dikurang 2 sama dengan 40 dikurang 2 sama dengan 38. Nilai 38 pada distribusi nilai T tabel, maka didapat nilai T tabel 2021 dengan uji dua arah A sama dengan 5%, 0,05. Hasil dari kesimpulan dari output di atas, nilai T hitung pada variabel X dan X2, variabel X1 dan X2 secara berturut-turut 3.146 dan 5.265. T tabel sebesar lebih besar dibandingkan T tabel sebesar 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kesehatan mental. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Membandingkan nilai sig dengan alfa 0,05.
H. HO tidak ada pengaruh gaya hidup dan kondisi stres terhadap kesehatan mental. HA ada pengaruh gaya hidup dan kondisi stres terhadap kesehatan mental. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikan sig lebih kecil dibandingkan alfa 0,5. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih besar dibandingkan alfa 0,05. Hasil dari kesimpulan nilai signifikasi 0,000 lebih besar dibandingkan lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh gaya hidup dari kondisi stres terhadap kesehatan mental. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Cara mencari T tabel TA, K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. N dikurang K sama dengan 40 sama dengan dikurang 3 sama dengan 37. Jadi nilai F tabelnya adalah 3,25. Hasil dari kesimpulan berdasarkan output di samping, F hitung sebesar 2697 lebih besar dibandingkan F tabel 3,25. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup dan kondisi stres berpengaruh terhadap kesehatan mental. Analisis koefisien kolerasi. Model Sumari. Model 1 R727 R square 528 adjusted R square 503 STD error of the estimate 2186. Prediktor konstan kondisi stres gaya hidup. Analisis koefisien kolerasi bertujuan untuk mengetahui kolerasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu 1. Besar kekuatan kolerasi atau hubungan. 2. Arah kolerasi atau hubungan. Hasil dan kesimpulan berdasarkan output di atas, nilai R sebesar 0,727, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berkorelasi dengan baik di antara 0,61 sampai 0,80 berkorelasi kuat. Analisis koefisien determinasi. Model Sumari. Model 2 R727 R square 528 adjusted R square 503 STD error of the estimate 2186. Hasil dan kesimpulan. Dari hasil output di samping diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,528 artinya dipengaruhi gaya hidup dan kondisi stres. Variabel X terhadap kesehatan mental variabel Y sebesar 52,8%, sedangkan sisanya sebesar 47,2%. Kesehatan mental dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui. Kesimpulan dari uji analis regresi linear berganda merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa gaya hidup dan kondisi stres berpengaruh positif terhadap kesehatan mental dengan total pengaruh sebesar 52,8%. Pengaruh positif ini bermakna semakin naiknya gaya hidup dan kondisi stres, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan mental mahasiswa atau mahasiswi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.